Wasit adalah salah satu elemen terpenting dalam setiap olahraga. Demikian halnya dengan sepak bola. Kehadiran wasit dimaksudkan agar sebuah pertandingan bisa berjalan adil. Namun, apa jadinya jika seorang pengadil justru malah merusak pertandingan dan bahkan sepak bola itu sendiri? Ya, itulah yang terjadi pada beberapa wasit berikut. Para wasit ini namanya sudah banyak dikenal. Namun mereka tidak terkenal karena prestasi, melainkan karena kontroversi. Ada yang sering membuat keputusan janggal, melakukan kesalahan memalukan, sampai terlibat kasus kriminal. Nah, siapa saja mereka? Berikut starting level list telah merangkum 7 wasit terburuk dan paling kontroversial dalam sepak bola. Anthony Taylor. Banyak dari kita pasti sudah familiar dengan nama wasit yang satu ini, terutama para fans Premier League tentunya. Bicara soal kontroversi, Anthony Taylor menjadi salah satu nama yang langsung terlintas dalam benak kita. Wasit berusia 47 tahun itu memang dikenal sering membuat keputusan kontroversial yang kadang merugikan salah satu tim yang berlaga. Sebagai contoh, pada gelaran Euro 2024, Taylor tidak memberi kartu merah kepada Toni Kroos. Padahal gelandang timnas Jerman itu melakukan tackle keras kepada Pedri. Di laga yang sama, Taylor juga tak memberi hadiah penalti untuk Jerman. Padahal jelas-jelas Makoko rela menyentuh bola dengan tangannya di area penalti. Di momen yang lain, tepatnya di final Europa League tahun 2023, Taylor mengeluarkan 13 kartu kuning untuk para pemain. Sejumlah keputusan kontroversialnya sampai membuat Jose Mourinho ngamuk. Taylor pun dihadang sejumlah fans di bandara yang merasa tak terima akan keputusannya. Sosok wasit satu ini memang tak pernah lepas dari kontroversi. Michael Oliver. Selain Anthony Taylor, apabila bicara soal wasit kontroversial, kompatriot Taylor yang satu ini juga rasanya layak masuk daftar. Darah wasit sudah mengalir dalam diri Michael Oliver yang sudah diperkenalkan oleh sang ayah ke dunia perwasitan sejak usia 14 tahun. Namun hal itu justru membuat Oliver tumbuh menjadi wasit yang kontroversial dan problematik. Masih ingat insiden ketika Arne Slot tiba-tiba mendapat kartu merah dalam pertandingan Merseyside Derby antara Liverpool versus Everton Februari tahun lalu? Ya, saat itu Oliver adalah sosok yang memimpin pertandingan. Kartu merah pada Slot menjadi salah satu catatan kontroversial dalam sejarah karir Oliver di dunia perwasitan. Jauh sebelum itu, pada 2018 Oliver juga menjadi sorotan. Ketika itu, ia membuat Gianluigi Buffon ngamuk gara-gara memberi penalti kontroversial kepada Juventus. Oliver pun mengeluarkan kartu merah untuk Buffon akibat protes berlebih. Buffon makin berang karena kartu merah itu menjadi kartu merah pertamanya di UCL. Kontroversi memang tak pernah lepas dari sosok Michael Oliver. Kendati demikian, wasit yang berulang tahun pada tanggal 20 Februari itu masih sering dipercaya jadi perwakilan wasit Inggris di ajang internasional. Pada tahun 2022, Oliver juga terpilih menjadi perwakilan wasit Inggris di Piala Dunia bersama 5 wasit lainnya termasuk Anthony Taylor. Dennis Aitekin. Remontada alias comeback yang dilakukan Barcelona kepada Paris Saint-Germain pada tahun 2017 silam menyisakan kisah heroik buat Barcelona. Namun tidak demikian buat para fans PSG atau bahkan banyak fans klub lainnya. Laga itu dinilai sebagai salah satu laga paling kontroversial sepanjang sejarah sepak bola. Aitekin memberi Barca 2 penalti yang membuat klub Katalan memenangkan pertandingan dengan skor 6-1. Di sisi lain, sejumlah pelanggaran yang dilakukan Barcelona terhadap para pemain PSG justru tak digubris oleh wasit berusia 47 tahun itu. Sederet kontroversi pada akhirnya meloloskan langkah Barca ke babak perempat final. Sejumlah media dan netizen mengkritik keras Aitekin. Bahkan sampai-sampai ada banyak orang yang meminta laga Barcelona versus PSG diulang. Aitekin sendiri akhirnya terbukti bersalah melakukan sejumlah keteledoran di laga itu.
Pada tahun 2020, UEFA menghukum Aytekin sehingga tak lagi dipercaya menjadi wasit di laga-laga berskala besar. Ali Benazar. Deniz Aytekin memang menciptakan sebuah momen besar dan bersejarah yang membuat istilah La Remontada menjadi populer. Namun, apa yang diciptakan Ali Benazar bisa dibilang malah lebih parah. Kesalahannya di Piala Dunia 1986 telah menciptakan satu momen ikonik yang kita kenal sebagai gol tangan Tuhan. Gol tangan Tuhan milik Diego Maradona adalah sebuah misteri terbesar dalam sepak bola. Ali Benazar jelas jadi sosok yang paling bertanggung jawab karena ia adalah wasit yang bertugas ketika itu. Maradona ketika itu dengan jelas meninju bola untuk cetak gol ke gawang Inggris, tetapi Ali Benazar malah mengesahkannya. Beruntung bagi Ali karena ketika itu belum ada media sosial seperti sekarang. Mungkin apabila sudah ada medsos, Ali mungkin bakal panen hujatan. Berpuluh tahun setelah kejadian gol tangan Tuhan, Ali berkomentar, Ali merasa keputusannya saat itu sudah tepat. Ia bahkan mengaku bangga bisa menciptakan salah satu momen bersejarah itu. Perón Moreno. Sebagian dari kita mungkin menyaksikan bagaimana dramatisnya laga antara Italia versus Korea Selatan di babak 16 besar Piala Dunia 2002. Di balik kemenangan Korea Selatan ada kontroversi besar di dalamnya. Sebuah kontroversi yang disebabkan oleh seorang wasit bernama Perón Moreno. Ada 9 kartu kuning dan 1 kartu merah yang dikeluarkan pengadil asal Ekuador itu. 1 kartu merah itu dialamatkan untuk Francesco Totti yang dianggap melakukan diving di kotak penalti Korsel. Moreno juga menganulir 2 gol Italia yang membuat Gli-Azzurri terpaksa menyerah lewat golden goal. Sederet keputusan kontroversial Perón Moreno masih diingat hingga sekarang. Nah, pada 2010 Moreno justru terjerat kasus skandal yang lebih besar. Pria Ekuador itu kedapatan menyelundupkan 6 kg kokain dan dihukum 2,5 tahun penjara. Moreno kabarnya kini sudah bertobat dan mengakui kesalahan-kesalahan masa lalunya. David Cote. Wasit Inggris memang banyak yang problematik. Tapi level problematik David Cote ini terbilang lain. Level kontroversinya tidak lagi di atas lapangan, seperti Michael Oliver dan Anthony Taylor. Levelnya bahkan sudah masuk ke ranah kriminal. Cote saat ini masih berurusan dengan hukum karena perbuatan asusila. Diketahui pada Oktober 2025, Cote ditangkap karena menyimpan video tidak senonoh seorang anak berusia 15 tahun. Pengadilan Nottingham mendakwanya dengan hukuman kurungan 9 bulan. Meski status hukuman itu kini ditangguhkan, Cote belum bisa lepas dari jerat hukum. Pria 43 tahun itu juga diwajibkan melakukan kerja sosial 150 jam tanpa dibayar. Kasus ini bukan satu-satunya kontroversi Cote. Sebelumnya, ia sudah pernah terjerat masalah lain. Juni 2025, Cote terekam mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Liverpool dan Jurgen Klopp. Lalu pada Euro 2024, Cote juga kedapatan menghisap narkotika jenis sabu saat bertugas. Akibat perbuatannya itu, Cote pun dipecat oleh Premier League karena melanggar kode etik wasit. Tom Henning of Rebo. Bicara soal wasit dan kontroversi, jelas tak ada sosok yang lebih kontroversial daripada Tom Henning of Rebo. Kisah soal wasit of Rebo ini adalah salah satu kisah kontroversi terbesar sepanjang sejarah sepak bola. Momennya terjadi pada leg kedua laga semifinal UCL musim 2008-2009. Sejumlah keputusan of Rebo ketika itu membuat Chelsea gugur. The Blues sejatinya memberi perlawanan alot di mana gol Michael Essien berhasil memecah kebuntuan kedua tim. Namun kejanggalan demi kejanggalan terus terjadi. Of Rebo tidak mengindahkan handball Gerard Pique. Ia juga tak mengindahkan sejumlah pelanggaran yang dilakukan pemain Barcelona. Singkat cerita, Andres Iniesta berhasil membuat Barca cetak 1 gol. Lagi-lagi di menit akhir, Of Rebo tidak mengindahkan sentuhan handball Samuel Eto'o. Selepas laga, semua pemain hingga fans Chelsea berang.
Didier Drogba sampai-sampai berteriak ke kamera mengatakan ini memalukan, sangat memalukan. Ofrebo kemudian jadi sasaran banyak orang. Deretan pesan hingga teror yang mengancam dirinya serta keluarganya mulai berdatangan. Kehidupan Ofrebo tak lagi sama selepas kontroversi laga Chelsea versus Barcelona itu. Kini Ofrebo sudah mengakui kesalahannya. Sang pengadil kontroversial kini menjalani kehidupan berbeda sebagai seorang psikolog.